meninggalnya kronologinya kita lihat dari luka-luka badannya ya karena dianiaya, karena kakinya luka, perutnya luka, mukanya luka, habis itu jari-jarinya ada yang patah, kukunya ada yang dicabut. Kami minta Polsek yang melakukan hal tersebut agar dicopot dari jabatannya dan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Kapan ini terkait dengan narkoba dan sebagainya itu tidak benar. Jadi saat ini sudah dilakukan proses dan kami sudah berkoordinasi dengan Polres bahwa mereka sudah bisa dilepaskan malam ini juga. Itu kesalahan berarti itu sudah masuk kategori pelanggaran kode etik itu profesi karena tidak profesional. Menurut peraturan pemerintah juga memang diberikan regulasi supaya warga negara yang menjadi korban ini bisa menuntut haknya. Tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Tidak cukup kalau hanya dengan cara-cara seperti ini, katanya di sidang disiplin, paling banyak itu paling banter dimasukkan 21 hari tahanan sel. Saya pikir itu tidak cukup. Ini harus dikualifikasi pidana. Persoalan terbesar yang ada sekarang di sini ada dua hal. Pertama adalah tingkat kemampuan, tingkat kreativitas, tingkat keterampilan dari polisi yang ada di lapangan. Bagaimana bisa menentukan inilah sasaran yang kita cari. Tidak seenaknya dengan kewenangan yang ada, tidak seenaknya main tembak, main pukul. Bahwa bagaimana tindak lanjut terhadap anggota kepolisian, anggota Polri di lapangan yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal seperti ini. Karena ini tidak bisa dilihat hanya sekedar minta maaf diganti itu biaya rumah sakit. Ya, mereka dikasih wewenang terlalu besar, ya kan, kelas polsek wewenang jenderal, gitu. Nah, melakukan proses hukum. Saya nggak punya persentase, tapi memang saya kantor kami Kontras dan jaringan kami di berbagai daerah itu punya problem serius kalau berhadapan dengan polisi-polisi di level lapangan dalam penegakan hukum, dalam Kamtibmas maupun dalam pelayanan. Seorang pemuda di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Fahrianur, diduga dipukuli anggota kepolisian Resort Kota Baru karena dituduh menjual narkoba jenis sabu-sabu. Fahrianur mengatakan ia ditangkap di sebuah tempat cuci motor pada Ahad, 14 Februari 2021. Selepas siang tengah hari, 3 orang polisi memaksa Fahrianur ikut masuk ke dalam mobil. Ia mengenal satu di antara 3 orang polisi tersebut. Fahrianur semula menolak dan berontak karena ketakutan. Maklum, 3 polisi tak menyebut keperluan apa menemui Fahrianur yang saat itu sedang mencuci motor. Saya terus dipaksa dengan alasan mereka ikuti saya sebentar saja. Dan saya akhirnya menyetujui dan langsung masuk ke dalam mobil, kata Fahrianur ketika bercerita kepada Tempo Senin 15 Februari 2021. Di tengah perjalanan Fahrianur justru dipukuli dalam mobil. Ia dipaksa mengakui kesalahan sebagai penjual sabu. Ia menolak permintaan polisi karena merasa tak menjual narkoba. Saya bingung mau ngaku apa karena saya tidak menjual barang yang dimaksud. Mereka terus memukul saya dan saya tetap tidak mengakui yang tidak saya perbuat, kata Fahrianur. Mobil yang ditumpangi Fahrianur berhenti di kawasan Siring Laut, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Sejurus kemudian seorang polisi mengendarai motor melipir ke mobil tersebut. Fahrianur lagi-lagi tahu sosok polisi yang baru tiba itu. Dan dia masuk dalam mobil, ikut memukul saya hingga babak belur, dan saya tidak berdaya dengan posisi tangan saya di borgol. Saya pun kemudian digelandang, cerita Fahrianur. Penyiksaan fisik tak berhenti di situ. Fahrianur dibawa ke unit Satres Narkoba Polres Kota Baru di kantor polisi. Ia dipukul 2 kali, memakai bangku besi lipat di bagian kepala. Lalu wajahnya diinjak pakai sepatu laras. Lantaran Fahrianur tak kunjung mengaku, siksaan makin menjadi-jadi. Tubuh Fahrianur disundut pakai bara rokok. Dibakar sama api rokok di bagian paha sebanyak 2 kali. Dibakar di bagian punggung beberapa kali. Dipukul menggunakan palu
di bagian kaki sebanyak 5 kali, dipukul menggunakan tangan sampai babak belur, kata Fahrianur. Di ruangan interogasi, ia melihat ada 7 anggota polisi. Setelah merajam tubuh Fahrianur, polisi tiba-tiba melepaskannya karena tidak ada bukti keterlibatan dalam bisnis sabu. Karena tidak ada bukti, saya dilepaskan, ujarnya. Fahrianur sadar bahwa polisi mencurigainya karena ia memang pernah terlibat penjualan di pil Carnovet. Divonis 2 tahun 8 bulan, Fahrianur bebas dari lapas kelas 2 Kota Baru pada Oktober 2020. Namun sejak bebas dari bui, ia tak pernah bersentuhan dengan narkoba. Setelah pemukulan itu, kata dia, pihak Polres Kota Baru 2 kali mendatangi rumahnya di Gang 27 Juni, Jalan Wiramarta, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara. Polisi bermaksud meminta maaf ke Fahrianur. Ulun memaafkan, tapi secara hukum tetap jalan. Keluarga keberatan, badan saya ini sudah sakit semua, makan susah, ujar Fahrianur. Kuasa hukum dari Fahrianur, M. Subhan, mengatakan polisi sudah mendatangi rumah kliennya untuk meminta maaf atas peristiwa penyiksaan oleh polisi ini. Namun Subhan menegaskan hukuman disiplin dan pidana harus ditegakkan. Adapun Kepala Polres Kota Baru AKBP Andi Adnan Safrudin tidak merespon gamblang atas dugaan kekerasan yang dilakukan anggota polisi Satuan Narkoba terhadap Fahrianur. Saya lagi rapat, kata Andi Adnan singkat. Pemuda yang disiksa polisi karena dituduh jual narkoba teken surat damai. Kejadian tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Fahrianur dan keluarganya. Telah dibuatkan surat perdamaian antara Fahrianur dengan pihak kami, kata Kepala Satres Narkoba Polres Kota Baru Ajun Komisaris Tumbur Sirait kepada Tempo, Selasa 16 Februari 2021. Surat perdamaian diteken oleh Eki Ginanjar yang mewakili anggota Satres Narkoba Polres Kota Baru sebagai pihak ke-1, sedangkan Muhammad Fahrianur sebagai pihak kedua. Surat kesepakatan ini turut diteken Ketua RT 16 Desa Rampa serta 4 orang saksi. Ada 4 poin kesepakatan damai antara Eki Ginanjar dan Fahrianur. Pertama, pihak ke-1 bersedia membiayai pengobatan pihak kedua hingga sembuh. Poin kedua, pihak ke-1 tidak akan mencari-cari kesalahan pihak kedua. Poin ketiga terkait dengan pihak kedua, pernah dilakukan pencarian sehubungan dengan perkara narkotika. Dengan adanya surat perjanjian ini, maka pihak kedua tidak lagi masuk dalam target operasi, kecuali pihak kedua masih melakukan perbuatan tindak pidana narkotika. Adapun poin keempat, dengan adanya permasalahan antara pihak ke-1 dan pihak kedua, maka pihak ke-1 dan pihak kedua akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan menyelesaikan sampai di sini, serta tidak menuntut secara hukum. Sudah kita lakukan upaya pengobatan. Kemudian terhadap oknum polisi yang diduga melakukan tindakan kekerasan akan dilakukan dan dikenakan proses hukum disiplin. Tutup AKP Tumbur Sirait. 3 polisi Satres Narkoba Polres Kota Baru sebelumnya menangkap Fahrianur karena dugaan menjual narkotika jenis sabu-sabu pada Ahad 14 Februari 2021. Kepada Tempo, Fahrianur mengaku dipukuli polisi selama dalam mobil dan kantor Satres Narkoba Polres Kota Baru. Lantaran tak cukup bukti, polisi melepas Fahrianur. Dituduh jual narkoba, seorang pemuda disiksa polisi, tak terbukti lalu dilepas. Penyiksaan fisik tak berhenti di situ. Fahrianur dibawa ke unit Satres Narkoba Polres Kota Baru di kantor polisi. Ia dipukul 2 kali, memakai bangku besi lipat di bagian kepala. Lalu wajahnya diinjak pakai sepatu laras. Lantaran Fahrianur tak kunjung mengaku, siksaan makin menjadi-jadi. Tubuh Fahrianur disundut pakai bara rokok. Dibakar sama api rokok di bagian paha sebanyak 2 kali. Dibakar di bagian punggung beberapa kali. Dipukul menggunakan palu di bagian kaki sebanyak 5 kali. Dipukul menggunakan tangan sampai babak belur, kata Fahrianur. Di ruangan interogasi, ia melihat ada 7 anggota polisi. Setelah merajam tubuh Fahrianur, polisi tiba-tiba melepaskannya karena tidak ada bukti keterlibatan dalam bisnis sabu. Karena tidak ada bukti, saya dilepaskan, ujarnya. Fahrianur sadar bahwa polisi mencurigainya karena ia memang pernah terlibat penjualan di pil Carnovet. Divonis 2 tahun 8 bulan, Fahrianur bebas dari lapas kelas 2 Kota Baru pada Oktober 2020. Namun sejak bebas dari bui, ia tak pernah bersentuhan dengan narkoba. Setelah pemukulan itu, kata dia, pihak Polres Kota Baru 2 kali mendatangi rumahnya di Gang 27 Juni,
Jalan Geramarta, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara. Polisi bermaksud meminta maaf ke Fahrian Nur. Ulun memaafkan, tapi secara hukum tetap jalan. Keluarga keberatan, badan saya ini sudah sakit semua, makan susah, ujar Fahrian Nur. Kuasa hukum dari Fahrian Nur, M. Subhan, mengatakan polisi sudah mendatangi rumah kliennya untuk meminta maaf atas peristiwa penyiksaan oleh polisi ini. Namun Subhan menegaskan hukuman disiplin dan pidana harus ditegakkan. Adapun Kepala Polres Kota Baru AKBP Andi Adnan Safrudin tidak merespon gamblang atas dugaan kekerasan yang dilakukan anggota polisi Satuan Narkoba terhadap Fahrian Nur. Saya lagi rapat, kata Andi Adnan singkat.